Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan XP Mix Channel ya. Di sini masih seputaran review dari Matic, yaitu aku ingin mencoba sharing pada kalian semua bagi para pemula yang ingin mengotak-atik sedikit bagian dari Matic ya. Di sini akan aku jabarkan secara lengkap. Jadi di sini aku ingin mengganti oli mesin dan oli gardan ya atau oli gearboxnya. Jadi nggak cuma oli mesin tapi oli gearboxnya kita ganti ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan satupun video yang aku share ke kalian semua. Yang belum subscribe juga jangan lupa di subscribe ya sob, untuk mendukung channel ini untuk menjadi lebih maju lagi dan berkembang lagi. Oke, supaya aku juga semangat pastinya. Oke, lanjut ke videonya, review dari XP Mix Channel. Oke, untuk memulai video ini sebelumnya kita subscribe dulu ya sob, karena subscribe itu gratis. You like this? Oke sob, dan ini adalah penampakan dari paket si oli cellnya ya. Langsung aja kita buka. Sekali lagi gue jelasin kenapa sih gue harus membeli online. Ya alasannya karena kalau kita beli secara langsung, yang dikhawatirkan barang itu KW ya. Biasanya kita ke toko nih secara langsung ya. Kita ke toko dan kita langsung bilang ada oli A nggak? Ternyata oli A itu ada ya. Cuma ternyata begitu kita lihat dan kita cek itu barangnya palsu. Dan nggak mungkin dong kita langsung membatalin ya. Biasanya kalau gue pribadi nih ya, kalau gue pribadi terlalu ngejaga perasaan orang ya, dan kadang sebaliknya ya, orang nggak bisa ngejaga perasaan kita gitu, ngejual seenaknya. Dan gue lebih rekomendasiin ke beli online aja deh, mendingan yang udah banyak ulasannya kalau barangnya bener-bener original atau ori ya. Di sini gue juga bukan cuma membeli oli mesin, tapi kita juga membeli oli gardan atau oli gearbox ya. Jadi sama-sama dari Cell Advance. Dan kenapa harus membeli oli Cell Advance dibanding merek lain? Ya karena udah teruji ya, Formula One aja menggunakan Cell Advance karena performanya yang lebih responsif, mesin juga lebih dingin, dan juga dia ada teknologi penahan getaran ya. Jadi motor kita yang biasanya kita panasin pagi-pagi ada agak geger ya, agak geger. Nah setelah kita gunain oli Shell ini, dia bakal lembut, jadi tahan getaran. Kenapa sih bisa begitu? Ya karena oli ini terlalu lembut sehingga mesin itu halus ya, pistonnya berjalannya lembut karena olinya bagus. Jadi getaran itu nggak terlalu berlebihan. Nah gitu ya. Oke, di sini ada oli Shell Advance dari serinya ya. Serinya di sini ada 10W30 AX7 Matic. Nah, yang artinya oli ini diperuntukkan untuk motor Matic, skuter Matic, bukan motor bebek ya, motor bebek angsa. Oke, di sini juga ada segelnya ya, segelnya, dan kita lihat di sini. Kalau original begitu kita buka begini, saat kita kletek dulu. Iya, biasanya ada barcode. Oke, di sini ada barcode-nya ya. Nah, di sini ada barcode-nya dan di sini ada serial number-nya. Nah, serial number-nya ini nanti kita cocokin di website resminya dari Cell Advance. Nanti terlihat ya. Kalau misalnya terdaftar itu artinya original. Kalau misalnya nggak terdaftar berarti itu palsu atau cloningan, cuma dicetak doang gitu ya. Dan jangan lupa kalau kita membeli online itu kita harus lihat ulasan dulu ya. Jangan langsung kita beli-beli aja karena marak juga yang jual secara online barang yang palsu ya. Kita lihat ulasannya dulu, kita lihat ratingnya dulu dari diagramnya. Jangan sampai kita salah beli ya. Udah nunggu lama 3 harian, ternyata barangnya palsu. Wow, luar biasa. Harganya juga nggak jauh beda. Ngapain kita beli barang palsu ya kalau gitu caranya? Oke, kemungkinan kita bakal langsung kita ilustrasiin atau kita langsung menggantinya secara langsung tanpa bantuan bengkel ya. Kita coba buka sendiri aja gitu ya, belajar mandiri lah untuk membuka sendiri, jangan mengandalkan si bengkel terus.
karena terlalu banyak mengandalkan orang itu kita banyak dibohongin ya, atau banyak ditipu kok si pihak bengkel. Jadi jangan sampai salah lah ya, salah hal. Oke, next. Oke sob, di sini udah aku siapin ya alat dan bahan yang bakal kita ganti oli sendiri ya, tanpa bantuan bengkel. Di sini ada yang namanya kunci dari ring ya, ring 12. Kita harus siapin. Kalau nggak punya kunci ring 12, kita bisa menggunakannya kunci pas 12 juga. Jika kita nggak punya kunci pas 12, kita bisa menggunakan kunci Y12 ya, kunci Y12. Jika nggak punya juga, kita gunain kunci T12, tapi yang pendek ya kunci T-nya. Dan obeng min untuk membuka penutup oli ya, penutup olinya, oli mesin. Dan di sini ada tang yang tumpul untuk membuka penutup oli gardan atau oli gearboxnya ya. Dan kenapa di sini ada palu dan batang as atau pahat ya? Di sini aku pengen ganti bautnya juga sekalian, karena bautnya itu selek ya, baut dari oli mesinnya yang bawah. Karena mungkin udah buka tutup, mungkin dia aus ya, jadi harus ganti yang baru. Dan kebetulan aku udah beliin untuk bautnya. Dan ini untuk mengetok ya, palunya yang gak ada gagangnya untuk mengetok si baut selek tadi. Oke, di sini udah aku siapin juga oli gardannya ya. Jadi kita nggak ganti oli, cuma kita ganti juga oli gardannya. Jadi satu set ya, biar tarikannya makin mantep banget. Oke, langsung aja kita pasang ya. Kita ganti soalnya udah mau hujan. Oke sob, ini motornya. Dan yang pertama kita mencoba ganti si oli gardannya dulu atau oli gearbox ya, dari Cell Advance. Dan di sini ada penutupnya ya, penutup atas. Dan di sini ada baut untuk pembuangan ya. Nah, di paling bawah sini ada penutup pembuangan. Bisa kelihatan ya, satu-satunya baut yang ada di bawah gearbox ini ya. Nah, ini ya. Nih. Bisa kelihatan nggak? Nah, di bawah itu ya satu-satunya nih, di sini ya. Nah, ini ada baut buat 12. Kita buka pakai kunci Y aja ya. Oke. Jadi untuk pemasangannya gampang banget, atau penggantiannya. Yang pertama itu harus kita buka dulu ya bagian atasnya, penutup atasnya itu harus kita buka supaya angin itu lebih cepat menyerap, supaya oli itu cepat turun ke bawah ya. Jadi kita buka atasnya dulu. Ya, kita putar ke kiri. Sesudah udah ini ya, udah kelepas, baru kita putar lagi ke kiri pakai tangan aja. Nah, sudah terbuka ya, sudah terbuka ya. Kita letakkan di bawah dan langsung aja kita buka bagian bawah ya, si baut paling bawah. Ini jangan lupa menggunakan kunci 12 ya, kunci 12. Putarnya sama sebelah kiri untuk membuka. Warnanya kelihatan ya, dia masih kelihatan bening, cuma harus tetap kita ganti. Kalau ada kompresor lebih bagus lagi ya, kita bisa langsung bersihin.
Memang kelihatannya bening kalau untuk oli gardan, cuma tetap harus diganti ya. Nah, setelah udah keluar semua, kita tutup ya. Kita tutup, kita kencengin lagi. Ini buat pemula ya, kalau untuk yang udah expert banget nggak perlu nonton video inilah, karena ini untuk pemula aja. Jadi dia belajar mandiri ya, mengganti oli dengan cara mandiri tanpa harus bantuan bengkel. Kita kencengin lagi botnya. Harus kenceng banget ya, jangan sampai longgar-longgar. Oke, udah kencang. Langsung aja kita pakai si olinya, sel oli gardan ya. Kebetulan udah aku bolongin ya, tuh lubangnya udah aku gedein banget ya, sambil dipencet-pencet supaya cepet masuk ya. Kalau udah habis botol langsung kita lepas aja, langsung kita coba tutup. Mungkin kalau ada drat yang kotor bisa kita cuci dulu, jadi lebih aman ya dari debu. Kebetulan bersih ya penutup ya. Kita kencengin pakai tang lagi ke kanan ya untuk pengencangannya. Oke, lepas ke kanan, di bawah juga udah kencang. Saatnya berikutnya langsung kita coba si mengganti mesin, oli mesinnya ya. Kita buka dulu bagian depannya, nah bagian atasnya ya. Kita sebelah kiri ya untuk bukanya, sampai bunyi tek. Kita ke kiri, udah kebuka. Agak susah kalau ada asisten untuk megangin kamera, masih enak ya. Ini kerjanya sendiri. Tuh bisa dilihat ya, olinya udah agak hitam ya, udah hitam lah, itu udah harus ganti. Oke, bisa kita cuci dulu ya supaya nggak kotor. Kita kalau nggak punya corong kita bisa gunain ini ya di sini, cuma agak susah karena kekecilan ini ya penutupnya. Kemungkinan kita gunain botol aqua ya untuk corong ya, begini nanti. Caranya gini nih kalau kita nggak punya corong. Ini botol aqua ya, botol aqua yang udah nggak kepake, kita potong aja sininya nanti untuk buat corong, dan ini tutupnya kita buang. Setelah kita buang, kita ganti dengan penutup si bekas penutup corongnya si oli gardan ya. Kita masukin aja ke sini ya. Sebentar, ada kotoran, nah, kita pasang aja nih ke sini. Karena nggak punya corong ya, masih punya akal buat supaya oli bisa masuk. Oke ya, gini ya. Pastiin si bot, nah ini kan kayak gini ya. Setelah kayak gini kita bisa masukin ke ini. Nah, jadi ada tumpuan buat si olinya masuk ya. Oke, kayak gini. Sebentar aku ambil olinya dulu. Oh iya, oli lamanya kita belum lepas ya, atau belum dikeluarin. Kita keluarin dulu aja olinya. Oke, kita buka ya. Bisa kelihatan nggak di sini? Nah, yang ini ya. Ini yang ini untuk oli mesin ya, oli mesin.
kita ketok dulu karena dia selek. Udah, kita langsung keluarin aja oli lama ya, kita buang. Hitam bener tuh, olinya hitam banget, hitam bener ya. Nah, kita biarin sejenak sampai dia habis, lalu kita ganti bautnya ya. Baut ini kan udah selek tuh, coak-coak, kita ganti yang baru. Ini ada baut baru ya, kita ganti dengan baut yang baru. Jadi kita itu nggak berpatokan dengan bengkel ya, kita bisa mandiri dan kita juga sekaligus belajar gitu. Jadi nggak cuma ngandelin bengkel terus. Kemungkinan bakal aku bersihin dulu ya filter olinya, karena filter olinya ini kelihatannya bisa kotor ya, mungkin belum dibersihin waktu itu. Nah ini baut filter olinya ya, baut filter olinya ada di sebelah kanan. Kita buka pakai kunci ring. Oke, kita buka untuk filter olinya ya. Filter olinya pakai kunci sok. Jadi jangan ganti oli aja, tapi kita bersihin dulu saringan dari filter oli. Gunain kunci ring ya, kunci ring, kunci sok bisa, kunci T juga bisa yang ukuran 17. Nah, ternyata olinya masih luber tuh, olinya masih luber di sini ya, banyak banget. Ternyata dia belum tumpah. Masih banyak juga. Wow, amazing. Jadi apa ya, jangan cuma buka baut si oli ya, oli mesin, kita harus buka juga filternya juga, filter oli. Kotor banget, kemudian kita bersihin dulu nanti ini. Wow, amazing. Kotor banget, olinya tumpah. Jadi banyak bener oli yang ngendap di sini. Jadi jangan sampai kita ganti oli doang, tapi oli saringan filternya juga harus kita bersihin ya, filter olinya. Kemungkinan dibersihin dulu, dicuci. Wah, gawat ini. Kotor banget. Oke sob, ini udah dibersihin juga, bautnya dibersihin juga ya, yang baru tadi. Dan ini saringan filter atau filter olinya ya. Nah, udah bersih. Nah, udah bersih banget kan, dipakein air sabun, dilap bersih, lap kering. Tuh udah bersih ya. Lalu kita pasang, jangan sampai kebalik, langsung begini ya. Oke, kita pasang dulu filter olinya ya. Filter oli.
ganti oli. Oke, kita kencengin lagi dengan obeng, kunci ring, obeng lagi. Salah terus kalau ngomong, banyak pikiran. Kita kencenginnya menghadap arah jarum jam ya, ke kanan. Jangan terlalu ngepres banget, nanti malah patah bautnya. Yang penting udah truk gitu ya, boncos. Oke, langsung dikencangin aja yang si apa ya, filter olinya kita kencengin ke atas. Iya. Jangan kenceng-kenceng nanti patah ya, selek bahaya. Oke, ini udah pas, udah mantep, dan udah mau hujan. Lanjut kita ganti olinya. Ganti oli, oli, ganti hujan. Motornya belum dicuci ya kebetulan, biarin aja sekalian hujan-hujanan ya, enggak. Wah, hujan kayak gini agak repot ya. Kita pindah motor aja ya, bahaya hujan, nanti kena air bahaya kan. Oke guys, kita langsung untuk mengganti olinya. Sekarang udah disiapin tempatnya, soalnya tadi hujan jadi dipindahin, geser-geser gitu lah. Jangan lupa ya, tuh penutup dari corong si oli gardan ya, kita gunain corong oli gardan, pakein aqua yang udah bekas. Untuk corongnya kalau nggak diginiin ya repot, soalnya nggak punya corong yang ini sih, yang bisa diandalkan. Ya, prosesnya dikit-dikit ya, karena corongnya kecil. Pelan-pelan, pelan-pelan. Masukin lagi sampai habis. Slow-slow aja kan. Tuang lagi sampai habis. Wih, bening ya, beningnya mantap, agak ke hijau-hijauan gitu. Biarkan dia sampai habis ya. Wih, nggak bocor ini bro, atau sok. Nggak bocor, mantap.
habis dia. Mantap. Dan selesai, kita tutup ya. Tutupnya kita bersihin dulu kotor. Oke, selesai, kita kencengin.